semuanya, perkenalkan nama saya Bagas Ridya Nugroho dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat list, melakukan operasi dasar, memahami indeks, melakukan pengecekan membership, validasi input, hingga melakukan demo dan project kecil. Harapan saya setelah pertemuan ini teman-teman bisa paham konsep dasar list di Python. Nah, judul tema di kali saat ini yaitu adalah list dan array di praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari list dan array. Nah, list sendiri adalah struktur data di Python yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai. Dengan list, kita bisa menyimpan data-data yang berurutan, misalnya daftar nama, angka, atau kombinasi keduanya. Array adalah struktur data yang juga digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai, tetapi tipe datanya harus sama. Perbedaan paling besar antara list dan array adalah list lebih fleksibel dan bisa berisi tipe campuran, sedangkan array hanya bisa berisi satu tipe data, misalnya semua integer atau semua float. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh kode Python yang berisi pembuatan list dan operasi dasar list. Nah, dengan contoh ini kita bisa memahami bagaimana cara membuat, mengakses, menambah, menghapus, mengganti, dan mengecek elemen dalam list. Nah, di baris pertama, kita bisa membuat beberapa list, yaitu ada list buah yang berisi 3 nama buah, yaitu ada apel, jeruk, mangga. Yang kedua ada list berisi angka yang akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga ada list campuran. Nah, yang berisi berbagai tipe data yaitu angka, string, boolean, dan desimal. Nah, list dibuat menggunakan tanda kurung atau kurung siku dan setiap item dipisahkan oleh koma. Setelah itu kita cetak dengan print agar terlihat hasilnya. Yang kedua yaitu ada ini mengakses elemen list. Di bagian ini kita mengakses elemen list menggunakan indeks. Nah, yang pertama ada indeks 0 untuk elemen pertama, indeks 1 untuk elemen kedua, indeks negatif atau -1 yaitu untuk elemen terakhir. Contohnya nih buah itu elemen 0 yang menghasilkan apel, buah 1 menghasilkan jeruk, dan buah -1 menghasilkan mangga. Nah, yang ketiga itu ada menambah elemen list. Nah, kita bisa menambah elemen pada list dengan dua cara, yaitu ada append. Nah, yaitu append untuk menambahkan di akhir list. Contohnya buah.append buka kurung strip pisang. Nah, akan menambah pisang di akhir. Yang kedua ada buah insert 1 pepaya. Nah, ini untuk menambah di posisi tertentu. Contohnya buah insert 1 pepaya yaitu menambah pepaya di indeks 1. Setelah kita jalankan, list buah akan bertambah listnya. Lalu ada menghapus elemen. Nah, kita bisa menghapus elemen dengan dua cara, yaitu dengan remove item untuk menghapus berdasarkan nama. Yang kedua ada pop untuk menghapus berdasarkan posisi indeks. Misalnya nih buah remove jeruk akan menghapus jeruk dari list, dan sedangkan buah.pop ini akan menghapus elemen pertama pada list. Selanjutnya itu ada mengganti elemen. Nah, karena list mutable, kita bisa mengganti nilai elemen secara langsung. Contohnya buah buka kurung 0 tutup kurung semangka. Artinya kita bisa mengganti elemen pertama menjadi semangka. Nah, yang ini yaitu ada mengecek keanggotaan atau membership. Di sini kita menggunakan operator in dan not.
Nih. Nah, untuk mengecek apakah suatu elemen ada di dalam list atau tidak, nah, if mangga in buah akan mengecek apakah mangga ada di list, sedangkan if durian not in bus akan mengecek apakah durian tidak ada di list. Ini berguna untuk validasi input atau pencarian data. Nah, itu ada fungsi len. Kita bisa mengetahui beberapa elemen dalam list dengan len buah. Ini ya. Nah, misalnya print len buah akan menampilkan jumlah elemen di list buah. Terakhir ada looping list. Nah, untuk mencetak setiap elemen list satu persatu, dengan cara ini kita bisa memproses seluruh isi list dengan mudah. Nah, jadi intinya melalui kode ini kita belajar bahwa list sangat fleksibel. Kita bisa membuat, mengakses, menambah, menghapus, mengganti, mengecek keberadaan elemen, mengetahui panjang list, dan melakukan perulangan. Semua operasi dasar ini adalah fondasi penting sebelum kita lanjut materi list yang lebih kompleks. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat contoh program sederhana yang sudah saya buat yang menunjukkan bagaimana sih cara mengakses elemen list dengan indeks yang dimulai dari 0 dan bagaimana cara mengecek membership pada list. Nah, pertama itu ada membuat list. Nah, di list pertama ini kita membuat list bernama buah yang berisi 4 nama buah, yaitu ada apel, jeruk, mangga, dan juga pisang. List ini kita cetak supaya terlihat isi lengkapnya. Nah, indeks dimulai dari 0. Sudah saya jelaskan tadi, yaitu elemen pertama selalu dimulai dari indeks 0. Elemen kedua yaitu indeks 1, yang elemen terakhir bisa diakses dengan indeks negatif 1. Nah, di program ini kita cetak buah 0 yang menghasilkan apel, buah 1 menghasilkan jeruk, dan buah negatif 1 menghasilkan pisang. Ini menunjukkan bahwa indeks dimulai dari 0, bukan dari 1. Lalu ada pengecekan membership atau keanggotaan. Setelah itu kita mengecek apakah satu elemen ada di list dengan operator in. Itu ada if apel in buah akan menghasilkan true sehingga program mencetak apel di dalam list buah. Yang kedua itu ada if durian not in buah akan menghasilkan true karena durian memang tidak ada di list. Program mencetak durian tidak ada di dalam list. Nah, dengan in dan not in, kita bisa memastikan data tertentu ada atau tidak di list. Ini sangat berguna untuk validasi input atau pencarian data. Nah, kesimpulannya di Python, indeks selalu dimulai dari 0, sehingga elemen pertama list diakses dengan angka 0, sedangkan membership menggunakan in dan not in untuk mengecek keberadaan item dalam list. Dua konsep ini adalah dasar yang sering digunakan saat bekerja. Oke, selanjutnya itu ada bagaimana cara melakukan validasi input sederhana pada daftar pilihan. Nah, ini tuh sangat penting agar program kita hanya bisa menerima input yang sesuai dengan opsi yang tersedia. Nah, yang pertama itu ada membuat daftar pilihan valid. Nah, di baris pertama ini kita membuat list bernama pilihan underscore valid yang berisi 3 opsi yang sah, yaitu ada A, B, dan juga C. List ini adalah acuan kita untuk menentukan input yang benar. Nah, yang kedua ada meminta input pengguna. Selanjutnya, kita menggunakan input. Nah, untuk meminta pengguna memasukkan pilihannya, misalnya memasukkan A, B, atau C. Yang ketiga ada mengecek apakah input valid atau tidak. Nah, kita gunakan operator in untuk mengecek apakah input pengguna ada di list pilihan valid atau tidak. Jika jawaban ada di list, kita cetak
pilihan Anda valid. Nah, jika tidak ada di list, kita cetak pilihan Anda tidak valid. Silakan masukkan A, B, atau C. Nah, ini membuat program kita lebih aman dan tidak error karena input yang salah. Nah, kelebihan cara ini yaitu dengan cara ini kita bisa memastikan apakah program hanya memproses data yang benar. Kita juga bisa mengubah isi list kapan saja sesuai kebutuhan tanpa mengubah logika program. Nah, kesimpulannya, validasi input sederhana ini dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat list berisi pilihan valid, ambil input pengguna, dan yang terakhir yaitu cek apakah input tersebut ada dalam list pengguna in. Nah, cara ini sangat praktis dan sering dipakai pada program interaktif. Nah, kali ini saya akan mendemokan activity 4 yaitu program Scratch yang sudah saya buat. Nah, pertama itu ada tombol hijau. Tombol ini itu untuk memulai sebuah program. Kedua ada fruit list. Lalu program akan menambahkan 3 buah ke dalam daftar, yaitu ada apel, banana, dan juga strawberry. Nah, setelah itu program akan menanyakan kepada pengguna, what fruit do you want? Yang artinya buah apa yang kamu mau. Nah, itu akan menunggu jawaban kita. Jika kita menjawab buah yang ada di list ini, buah akan mencetak oke. Jika tidak ada di list ini, program akan mencetak atau mengatakan I don't have any fruit. Nah, sekarang kita akan mencoba mendemokan saja programnya secara langsung. Pertama, kita itu dengan memencet tombol hijau atau menekan tombol hijau ini. Kucing ini akan menanyakan what fruit do you want? Yang artinya itu buah apa yang kamu mau. Nah, coba kita isi saja apel. Nah, akan mengatakan oke jika kita mengetik apel karena apel ada di dalam list ini. Nah, kita ulangi lagi coba. What fruit do you want? Nah, kita akan coba mengetik buah semangka. Nah, jika kita mengetik semangka, program akan mencetak I don't have, aku tidak punya, karena tidak ada di dalam list ini. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir saya akan mendemokan program Scratch dan Replit yang saya buat. Nah, program ini adalah program permainan yang menebak 3 bahan resep cookies. Nah, langsung saja kita demonstrasikan. Jadi saat bendera itu ditekan, program akan muncul dan memberikan pesan pembuka yaitu hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe ready dan menunggu selama 3 detik. Nah, kemudian program akan menanyakan ingredient 1 kepada pengguna. Nah, jadi jika jawaban yang kita ketik akan diperiksa. Jika bahan yang kita masukkan ada di dalam daftar ingredient ini, program akan mengatakan you have successfully guessed nama bahan dan nilai skor akan bertambah 1. Jika bahan tidak ada, program akan mengatakan oh no, your guess is wrong. Nah, hal yang sama akan diulang untuk ingredient 2 dan ingredient 3. Setelah semua selesai, program akan menampilkan skor total kita dengan pesan game over. Nah, lalu menampilkan daftar bahan yang sebenarnya. Dengan program ini kita bisa bermain tebak-tebakan bahan resep cookies sambil melihat skor kita. Langsung aja yang pertama kita masukkan milk. Oh no, salah ya guys, jadi skornya ini tidak bertambah. Yang kedua kita akan menebak X. Nah, jika benar, skor akan bertambah 1. Lalu yang ketiga kita ketik sugar. Nah, benar, skor 2 dan
jika sudah akan muncul game over dan muncul poin-poin kita dan juga muncul ingredient yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan di Replit. Nah, ini sama seperti tadi ya teman-teman. Ketika program dijalankan akan muncul teks seperti tadi. Langsung saja kita demonstrasikan. Nah, pertama program akan muncul hello, you have to waste 3 ingredient from the cookies recipe. Ready, kita jawab saja. Ingredient 1 kita jawab tadi milk. Oh no, salah ya guys, jadi salah. Yang kedua kita isi eggs. Nah, benar. Yang ketiga kita isi corn. Nah, salah lagi ya guys. Nah, jadi jika sudah 3 ini akan muncul game over, you have 1 poin. Yang artinya saya hanya benar menebak 1 ingredient ini. Nah, lalu akan muncul ingredient sebenarnya, yaitu ada pertama eggs, flour, coklat butter, sugar, dan juga salt. Nah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya untuk pertemuan kali ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.